Puji nama Tuhan, shalom. Belum. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Dan juga untuk baru yang pertama kali datang ke tempat ini, selamat datang di ibadah raya GPI Glow Fellowship Center Bali. Haleluya. Biarlah di tahun 2023 kita bersyukur hari ini kita memilih untuk berada di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. 2023 kita semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Katakan bersama-sama. Yes. Bapak, kami sungguh bersyukur di hari pertama di tahun yang baru ini Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan sepanjang tahun 2022 yang kami tinggalkan. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna di tahun-tahun mendatang, yaitu di tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap sama Tuhan. Biarlah kami juga boleh memiliki hati yang baru Tuhan. Hati yang lebih mengasihi Engkau dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang setia, yang terus hadir dalam tiap ibadah Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Guntur boleh menjadi berkat. Boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, memberitahu hal-hal yang baru. Sehingga firman ini boleh jatuh di tanah yang subur di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, percepat langkah anak-anak-Mu yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah hati yang baru Kau berikan bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh melihat rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Oh, glory bagi-Mu Tuhan Yesus, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Biar setiap kami boleh mengerti Tuhan arti kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita dengar pujian ini dengan segenap hati kita. Oh, haleluya, haleluya, glory. Jalan-Mu tak terselami, oh Tuhan Yesus, oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya Tuhan, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Yesus, arti kehadiran
menyembah Tuhan kita. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau melihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya ketika kami masuk di tahun yang baru. Tahun 2023. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Kami percaya ada pemulihan. Kami percaya. Masing-masing fokus menyembah Tuhan. Kita pergunakan waktu yang terbaik pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. terima sukacita surga, beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan tetap semangat. Haleluya. Yes. Haleluya, glory bagi Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita bersukacita sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, sama-sama. Terima suka
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Yes, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Dia ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, glory bagimu Tuhan, bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, tepuk tangan bersama-sama buat Dia. Yes, glory bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin, amin Tuhan. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, yes, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Haleluya, hadirlah kekuatan. Haleluya, haleluya, Kau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yuk, katakan sekali lagi haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, glory bagimu. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Ya, haleluya, sukacita surga nyata penuhiku. Ya, tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Dialah yang luar biasa. Glory, haleluya, saudara siap lebih lagi buat Tuhan? Amin, Haleluya. haleluya. Mari kita bersorak-sorai menyambut tahun baru, memuliakan Tuhan. Haleluya. Tak ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya,
silakan duduk. Bapak Saudara, kita akan memberikan waktu yang terbaik untuk diberkati dengan firman Allah yang menjadi bekal hidup kita untuk menjalani sepanjang tahun 2023. Haleluya. Di depan mata Yesus ku buka kehidupanku dan isi hati yang keluh di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Saya jemput bangkit berdiri, kita menyebut di depan mata Yesus ku bawa kehidupanku dan isi hati yang keluh di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Ku dapat terima anugerah di depan mata Yesus. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah To the Lord. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyanyikan nyanyian pengagungan kami bagi Engkau ya Allah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Mari kita
kita tundukkan kepala. Tuhan, kami percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada kami. Tuhan tidak pernah mengalihkan pandangan Tuhan bagi setiap kami. Itulah sebabnya pada hari ini, di hari pertama, di tahun yang baru, kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur, untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Kami berkata haleluya, sebab Engkau Allah yang benar-benar layak untuk menerima segala pujian. Kami melihat, kami menyaksikan, kami mengalami perbuatan tangan Tuhan yang sungguh ajaib, sungguh nyata. Kami tidak bisa membayangkan kalau bukan karena Tuhan yang menyertai kami, bagaimana keadaan kami saat ini. Tetapi kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Karena penyertaan Tuhan membuat kami mengalami lebih dari apa yang kami pikirkan. Membuat kami mengalami lebih dari apa yang ada dalam hati kami. Lebih dari segala rancangan-rancangan yang kami buat. Betul kami menghadapi badai. Betul kami menghadapi berbagai-bagai tantangan. Betul kami menghadapi kegelapan. Tetapi Engkau Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Mazmur berkata, bahkan melewati lembah kelam sekalipun, melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, melewati segala ketakutan dan kegentaran, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Matamu, hatimu, kasihmu, kuasamu dicurahkan bagi kami saat ini. Karena itu Tuhan, kami ingin menikmati Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui perjamuan suci yang akan kami terima. Kami percaya ini menyempurnakan berkat Tuhan di awal tahun ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami buka hati bagi Tuhan. Kami buka hati bagi kebenaran, kami buka hati bagi kasih, anugerah, rahmat, kuasa Tuhan bagi kami. Tuhan, bekerjalah kepada kami, tuntunlah kami, ajarlah kami Tuhan, karena kami tahu semua yang baik telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali saya boleh ada bersama-sama dengan keluarga besar Glow Fellowship Center Bali. Terima kasih buat Pak Yangke dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya yakin ini merupakan sesuatu yang spesial buat saya sangat menghargai. Karena ini adalah hari pertama di tahun yang baru. Adalah sukacita yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail kepada Bapak Ibu saudara, khususnya buat Pak Yangke, Ibu dan juga keluarga besar Glow Fellowship Center Bali ini. Saya boleh ada di sini bahkan boleh menyampaikan pesan Tuhan. Izinkan saya juga menyampaikan salam dan doa dari Gembala Senior Bapak Pendeta Gilbert. Beliau menitip salam melalui saya untuk Gembala, lalu kemudian para pelayan Tuhan dan setiap jemaat Tuhan di GBI Glow Fellowship Center Bali ini. Tahun ini gereja kita mendapatkan tema yaitu tahun mengerti maksud Tuhan. Ini saya percaya menjadi tuntunan kita buat sepanjang tahun ini. Karena kita tahu tujuan dari visi tahunan di gereja kita di tahun ini, tahun 2023 adalah membuat kita semakin hidup dalam segala kehendak Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan tetaplah yang terbaik. Meskipun kita juga memiliki rancangan, memiliki rencana yang baik, tetapi kita percaya tetap dari Tuhan itu lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan menerima perjamuan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu persiapkan hati dan diri kita. Karena kita bersama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 4. Judul dari khotbah awal tahun ini, tahun baru ini adalah kepastian menghadapi ketidakpastian. Kepastian menghadapi ketidakpastian. Yohanes 3 ayat 1 sampai 4 yang sudah dapat bilang amin. Yang belum bilang belum. Baik, saya tunggu. Yohanes 3 ayat 1 sampai 4. Baik, ada di layar, mari kita perhatikan. Adalah seorang Farisi yang bernama siapa? Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu apa? Malam kepada Yesus dan berkata,
Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Di bawah perikop cerita tentang Nikodemus datang kepada Kristus pada waktu malam, saya mengambil judul kepastian menghadapi ketidakpastian di awal tahun ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa hidup yang kita jalani dari tahun ke tahun, bahkan tahun depan sekalipun, maksudnya tahun ini sekalipun, kita akan menghadapi dua keadaan. Yang pertama namanya kepastian, dan yang kedua namanya ketidakpastian. Dalam hidup yang kita jalani ternyata kita temu ada yang namanya pasti dan ada yang namanya tidak pasti. Apa saja yang pasti? Yang pasti adalah setiap pagi matahari akan terbit buat kita. Betul? Apalagi yang pasti? Yang pasti adalah bahwa orang yang hidup secara naturnya dari anak-anak akan terus bertumbuh, berkembang secara fisik. Fisiknya akan berkembang, mentalnya akan berkembang. Namun sebaliknya, kita tahu bahwa orang bertambah usia, betul fisiknya makin besar, tetapi ketika pada masa peaknya, maka kondisi fisik manusia bisa berangsur-angsur menjadi turun. Betul Bapak Ibu Saudara? Keadaan fisik manusia bisa merosot. Itu sebabnya ada juga sebuah kepastian yang tidak bisa dielakkan bahwa setiap kita bisa saja mengalami sakit. Betul? Kenapa? Karena kita masih hidup dalam fisik yang memungkinkan akan merosot dan mengalami sakit penyakit. Ada juga yang namanya kepastian bahwa di dalam hidup ini ada saja orang-orang yang harus mati di sekitar kita. Betul? Kita berdoa, mungkin kita minta sama Tuhan, jangan orang-orang terdekat kita. Tetapi kita harus menerima kenyataan bahwa ada saja orang-orang yang pasti mengalami kematian setiap hari Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita bersyukur karena kita diizinkan untuk masuk tahun 2023. Tetapi kita bisa mengerti faktanya Bapak Ibu Saudara bahwa ada orang-orang bahkan tidak bisa masuk tahun 2023. Ada saja kematian yang terjadi di hari terakhir, di jam terakhir, di akhir tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara kita cek ke rumah sakit, di Bali saja, pasti kita akan ketemu Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang meninggal di tanggal 31 Januari. Kalau di Bali nggak ketemu, di Jawa. Karena Jawa lebih banyak. Kalau di Jawa nggak ketemu, cek statistik Indonesia, pasti ada Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu, ada segerombolan orang naik satu pesawat mau pergi ke Singapura. Berangkat tanggal 31 berharap untuk tahun baruan di Singapura. Tetapi pesawatnya jatuh. Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Berharap tahun depan ia bisa lihat. Ia pergi ke satu tempat yang direncanakan. Tetapi tetap saja ada sebuah kepastian yang bisa menghampiri manusia. Yang namanya kematian. Tetapi ada juga yang namanya kepastian dalam hidup kita adalah yang satu-satunya kita tahu adalah Tuhan. Amin. Kepastian buat kita satu-satunya adalah bahwa Tuhan itu ada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu ada. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih senyum, bilang Tuhan itu beneran ada. Alangkah bodohnya kalau masih ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin dunia ini berjalan dengan segala sistemnya, dengan segala alamnya kalau Tuhan itu tidak ada. Yang berikutnya, kita tahu yang pasti bahwa Kristus adalah juru selamat kita. Amin. Kita berbicara tentang kebenaran yang hakiki bahwa Kristus adalah juru selamat, itu adalah satu-satunya kepastian. Firman Allah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Yang pasti juga adalah firman
dan janji-janjinya. Ada sebuah lagu yang terambil dalam kitab suci yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari. Betul Bapak Ibu Saudara? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Sebagaimana matahari setiap pagi ada, demikian janji firman Tuhan itu ada. Alkitab mencatat Tuhan menciptakan alat-alat penerang, bintang, matahari, bulan sebagai tanda dari hari, tahun, dan musim. Betul Bapak Ibu Saudara? Alat-alat penerang itu sebagai tanda bahwa Tuhan menyediakan hari, tahun, dan musim buat setiap kita. Itulah sebabnya dari situ kita tahu bahwa ada kepastian tentang kehidupan ini, yaitu sesuai dengan firman dan janji Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin tekankan dan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang pasti buat kita adalah ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ini perlu diaminkan, kenapa? Karena firman Tuhan katakan sungguh hari depan kita itu ada dan pengharapan kita itu tidak akan hilang. Mengapa masa depan kita ada? Karena masa depan kita adalah Kristus. Kenapa pengharapan kita tidak pernah akan hilang? Karena pengharapan kita juga adalah siapa? Kristus. Itulah sebabnya selama Kristus ada dalam kita, selama kita bersama dengan Kristus, pengharapan masa depan kita itu ada dan tidak pernah akan hilang. Yang setuju sama-sama katakan amin. Nah, tetapi juga ada yang namanya ketidakpastian. Dan saya percaya kita sudah belajar dalam kehidupan ini bahwa kita menghadapi berbagai-bagai ketidakpastian. Mengapa? Karena pada dasarnya kehidupan kita dipenuhi dengan berjuta-juta pertanyaan. Karena ada banyak pertanyaan yang muncul dalam hidup kita, maka muncullah ketidakpastian. Kita diperhadapkan dengan sebuah ketidakpastian. Ketika kita bertanya terus, maka kita akan menemukan banyak ketidakpastian yang muncul. Makanya ada istilah sekarang, kamu nanya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ternyata ada banyak ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tuhan menciptakan alam semesta, bumi termasuk manusia ciptaannya, dengan batasan-batasan. Salah satu batasan yang dibuat Tuhan adalah ruang dan waktu. Sama-sama bilang sama saya, ruang dan waktu. Tuhan membuat segala sesuatunya, alam semesta dengan batasan. Tuhan tidak memberikan dunia ini tanpa batas. Masih ingat ketika Tuhan membuat pohon di Taman Eden? Tuhan bilang apa? Semua pohon boleh kamu makan kecuali pohon yang di tengah. Betul Bapak Ibu Saudara? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan dimakan. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan memberikan garis. Tuhan memberikan batasan sejak awal penciptaan manusia. Itulah sebabnya kita punya keterbatasan yaitu ruang dan waktu. Kita cuma bisa ada di waktu ini, di dalam ruangan ini, di gereja ini, pada tanggal ini, pada hari ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin di detik ini kita ada di tempat lain, kita ada di waktu yang lain. Kenapa? Karena waktu kita itu dibatasi, Tuhan membuat itu sebagai batasan buat setiap kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Itulah sebabnya semua orang tidak bisa keluar dari ruang dan waktu. Tadi saya katakan, kita pengen masuk tahun 2022, 2023, tetapi ada batasannya bahwa ada kalanya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melewati ruang dan waktu yang telah ditetapkan bagi kita. Amin. Lalu kemudian kita mengerti sekarang bahwa kalau manusia dilahirkan dengan berbagai pertanyaan, maka sebetulnya kalau kita mau belajar, kita bisa mengerti bahwa anggota tubuh kita, semua bagian dari tubuh kita diciptakan Tuhan untuk menjawab berbagai-bagai pertanyaan. Itulah sebabnya hidup kita terus berkembang, kita akan hidup dari pengalaman demi pengalaman, dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu, menjadi banyak tahu, sampai kita sok tahu Bapak Ibu. Betul nggak? Dari kecil kita tahu bahwa Tuhan kasih otak. Apa itu otak? Otak adalah pusat syaraf Bapak Ibu Saudara.
yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tanya otak ada di mana? Ada di sini. Otak adalah organ tubuh yang menggerakkan tubuh kita. Kalau Bapak Ibu Saudara gerakkan tangan, kedipkan mata, itu semuanya digerakkan oleh apa? Otak yang memerintahkan Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi kita mengerti bahwa otak waktu baru lahir masih kosong Bapak Ibu. Masih belum banyak pengetahuan. Makanya anak kecil kalau waktu baru lahir cuma nangis aja kerjanya. Dia lapar, dia nangis, dia kencing, dia nangis, dia minta segala sesuatu hanya dengan tangisan. Tetapi makin lama anak kecil makin akan belajar, maka otak akan memerintahkan anggota tubuh untuk mengetahui jalan ini aman harus melangkah. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau jalan ini kuat harus melangkah. Kalau jalan ini kuat harus melangkah. Ada kalanya jalannya lumpur atau rawa yang membuat kita bisa terjeblos dan jatuh, kita belajar. Ternyata hanya jalan yang rata yang memungkinkan untuk kita berjalan. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita akan terus belajar. Makanya kita punya banyak pengalaman. Tadi waktu Bapak Ibu Saudara datang langsung duduk. Yakin percaya tempat duduknya bisa nampung kita duduk. Dari mana kita tahu? Karena kita sudah punya pengalaman dan pengetahuan bahwa bangku ini dibuat untuk kita duduk dan kita tahu dia kuat untuk menahan kita duduk. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Itulah berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengetahui ternyata kita juga diciptakan untuk menjawab berbagai-bagai pertanyaan sehingga tadinya tidak pasti lama-lama menjadi sebuah kepastian buat kita. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara mengerti? Nah, karena kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak pengalaman, tetap saja kita manusia yang terbatas pengetahuannya. Betul? Salah satu bukti bahwa kita terbatas adalah kita tidak pernah akan tahu apa yang terjadi secara pasti di waktu yang akan datang. Mungkin kita berkata, oh saya tahu dari perakiraan cuaca 1 jam lagi Denpasar hujan. Teknologi telah membantu kita mengetahui atau memperkirakan, perakiran, memprediksi, meramal. Sehingga ada kalanya ramalan itu menjadi hal yang pasti Bapak Ibu Saudara. Bukan yang bersifat nujum, tetapi karena analisa, karena musim yang sudah diketahui, maka manusia bahkan bisa menganalisa sesuatu, tetapi tetap saja sehebat-hebatnya manusia menganalisa, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya, sejenius-jeniusnya manusia, tetap tidak pernah bisa akan tahu tentang masa depan dengan jelas. Kalau ada orang yang berani berkata, yang bisa berkata, saya tahu apa yang akan terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara tidak boleh percaya. Kenapa? Karena orang hanya bisa bilang, benar-benar tahu masa depan, itu adalah kebohongan. Yang tahu masa depan kita adalah Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang menciptakan ruang dan waktu. Dan dia tidak terbatas dari ruang dan waktu. Yesus adalah yang awal dan yang akhir dari segala sesuatu. Ia sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Ia tidak bisa dibatasi oleh waktu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu maha tahu, tetapi tetap saja kita terbatas. Dan sekarang kita berdiri di mana? Kita berdiri di tahun 2023. Kita hanya bisa bersyukur karena kita bisa masuk ke tahun 2023. Amin. Tetapi kalau kita mau jujur, kita tidak pernah bisa akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. 10 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, sepanjang minggu, bulan ke depan, kita tidak pernah akan tahu secara pasti apa yang akan kita hadapi. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena itu, belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, menghadapi ketidakpastian. Menghadapi ketidaktahuan kita di masa depan adalah jangan belagak tahu Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bilang sama saya, jangan sok tahu. Cara yang paling mudah, paling awal untuk menghadapi ketidakpastian atau ketidaktahuan adalah dengan berkata, saya tidak tahu. Sama-sama bilang sama saya tidak tahu. Kalau kita berani berkata jujur, saya tidak tahu, dengan apa yang benar-benar saya tidak tahu,
dengan cukup berkata saya tidak tahu, maka kita sudah membantu diri kita. Ini adalah pertolongan di awal menghadapi ketidakpastian dengan jujur berkata saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya tidak tahu. Betul Bapak Ibu Saudara? Memang kita bisa menebak, memang kita bisa memprediksi, memang kita bisa meramal, memang kita bisa mengukur dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatunya ada setelah ada bukti dan ada jawaban. Betul? Semua terbukti baru kita tahu itu betul-betul ada. Banyak sekali yang kita tidak tahu, apalagi ketika kita bicara tentang hari esok. Ini sama seperti pertanyaan, mengapa Nikodemus datang malam-malam ketemu Tuhan Yesus? Ada yang tahu kenapa Nikodemus datang malam-malam ketemu Tuhan Yesus? Ada orang yang menafsir berkata Nikodemus datang malam-malam ketemu Yesus karena Nikodemus itu adalah orang Farisi, ahli Taurat. Kalau pagi, siang, sore dia bergaul dengan teman-temannya yang menolak Yesus, makanya dia datang ke Yesus malam-malam. Tapi Alkitab bilang begitu enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak. Karena itu kita tidak tahu apa alasan Nikodemus datang malam-malam. Bisa saja dia datang malam-malam karena memang malam adalah waktunya para imam untuk belajar. Bisa saja dia datang kepada Yesus karena memang dia mau belajar dari Yesus. Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi kita tidak tahu. Bahkan mungkin kita menganggap Nikodemus sebagai ahli Taurat orang Farisi. Sama seperti golongan lainnya. Golongannya dia secara umum. Bahwa ia adalah orang-orang yang selalu dikritik. Yang selalu diserang Kristus. Yang selalu dikecam oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa berkata tentang apa yang terjadi dengan Nikodemus, kita tidak pernah benar-benar tahu pada awalnya. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau ada pertanyaan bagaimana hari depan kita, kita dengan jujur dapat berkata di awal saya tidak tahu. Yang kedua karena itu bagaimana menghadapi ketidakpastian. Yang kedua adalah datang dan bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kepastian kita. Firman-Nya, janjinya, kasih-Nya, kuasanya tidak pernah berubah dulu, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Kedaulatannya, rancangannya, kehendaknya itu akan tetap terjadi seturut dengan kehendaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu cara yang paling tepat yang kedua untuk menghadapi ketidakpastian adalah datang dan bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang maha tahu. Manusia kerjaannya bertanya-tanya terus. Makanya betul kata tiktokers itu, kamu nanya. Kamu selalu nanya. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena itulah hakikat manusia. Selalu bertanya, selalu bertanya. Tetapi Tuhan selalu menjawab, selalu menjawab, selalu menjawab. Ketika kematian menghampiri manusia, semua orang tidak pernah bisa tahu mengapa ada kematian. Apa itu kematian? Tetapi Kristus mendeklarasikan, dia berkata apa? Jawab Yesus. Dimulai dengan kalimat jawab Yesus. Bahwa Yesus selalu menjawab. Amin Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Maka kalau bagi manusia kematian sebuah misteri besar, maka Yesus menjawab, setelah kematian ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ada kehidupan bagi mereka yang percaya kepada aku. Amin. Itulah sebabnya kalau kita tidak tahu, jangan belagak tahu. Bapak Ibu Saudara, jauhkanlah dari kita menjadi seorang peramal-peramal ya Bapak Ibu Saudara. Jauhkan dari kita orang-orang yang bilang saya tahu di depan itu apa. Saya tahu seperti ini apa. Biarlah kita menjadi orang yang kalau tidak tahu, bilanglah tidak tahu sama Tuhan. Kenapa? Karena Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Amin. Kemuliaan adalah Allah adalah apa? Merahasiakan sesuatu. Kita tahu. Kalau tidak ada yang disingkapkan, maka kita tidak pernah benar-benar tahu. Amin. Makanya namanya pewahyuan. Kalau tidak disingkapkan oleh Tuhan, kita tidak pernah benar-benar tahu. Itulah sebabnya Natal menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah menyingkapkan jati dirinya.
Allah mewujudkan dirinya dari firman yang kekal menjadi manusia sama seperti kita. Mulai saat itu kita tahu inilah anak Allah, inilah juru selamat kita, inilah pewahyuan terbesar Allah. Kenapa? Karena Allah menunjukkan dirinya secara kasat mata di hadapan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sok tahu. Nikodemus dari cerita ini memulai pernyataan percakapan dengan Tuhan Yesus. Kalimatnya dia bilang apa dari ayat yang kita baca? Rabi, kami tahu. Betul Bapak Ibu Saudara? Ia berkata apa? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh apa? Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ini adalah sikap yang tidak tepat ketika kita datang kepada Tuhan. Ternyata Nikodemus ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengambil sikap yang tidak tepat menjadi pelajaran. Kenapa? Karena dia berkata, Rabi, kami tahu. Ini adalah pertanyaan yang tidak tepat. Kenapa? Karena Nikodemus adalah seorang rabi, Nikodemus adalah seorang imam, ia datang kepada Kristus dan ia menyetarakan Kristus dengan dirinya. Dia berkata, Rabi, kami tahu. Artinya, saya dan juga orang Farisi, ahli Taurat, kami juga imam, kami juga rabi. Kami tahu kamu datang sebagai apa? Guru, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan pertanyaan yang salah. Kalau kita datang mau bertanya kepada Tuhan, jangan menempatkan Tuhan seperti objek, seperti kita yang sedang menginterview Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, bukan hanya sekadar tahu bahwa ia adalah guru, tetapi kita harus menempatkan Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang maha tahu, sebagai Allah yang maha besar. Amin. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan hanya bertanya Bapak Ibu Saudara dan berkata, Tuhan saya sebetulnya tahu. Kita harus berkata, Tuhan saya tidak tahu. Inilah sikap kita yang pertama, dengan jujur berkata saya tidak tahu. Karena itu saya datang kepada Tuhan untuk bertanya. Karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu pesan di awal tahun 2023, tanya setiap saat kepada Tuhan. Amin. Bangun tidur, bangun pagi setiap hari di sepanjang tahun ini. Sebelum tidur malam hari, siang-siang, datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, bersikaplah bersikaplah dengan benar, menempatkan Tuhan, bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar rabi, tetapi dia adalah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita hari ini dan juga esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara, belajar dari Nikodemus. Nikodemus telah menyetarakan dirinya dengan Kristus sebagai guru dan pemimpin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Nikodemus bilang kami tahu, maka Tuhan bikin dia makin puyeng. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Dia makin pusing. Kenapa? Kalau ada orang yang bilang aku tahu sama Tuhan, hati-hati. Bakalan diputar balik sama Tuhan. Kenapa? Apa yang kita tahu tidak ada apa-apanya dengan apa yang Tuhan tahu. Amin. Itulah sebabnya sikap ini mengajar kepada kita yang ketiga. Kalau kita mau menghadapi ketidakpastian. Yang pertama apa? Jangan belaga tahu. Yang kedua apa? Datang dan bertanya kepada Kristus. Karena dia maha tahu. Dan yang ketiga, menghadapi ketidakpastian, menghadapi ketidaktahuan adalah percaya. Amin. Sama-sama bilang sama saya percaya. Ini adalah sistem operasi anak-anak Tuhan. Ini adalah komputer mesin yang dimiliki secara rohani buat hidup kita. Yaitu apa? Percaya. Yohanes 3 ayat 3 tadi berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat apa? Kerajaan Allah. Apa sih maknanya dilahirkan kembali Bapak Ibu Saudara? Ini merupakan sebuah isyarat. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan. Karena memang tidak mungkin orang bisa lahir lagi. Sudah lahir lalu kemudian keluar lagi dari rahim, tidak mungkin. Yang Tuhan maksudkan dengan dilahirkan kembali adalah dengan merubah keyakinannya. Sama-sama bilang sama saya, dengan mengubah apa? Keyakinannya.
Setiap kita sebelum mengenal Kristus, sebelum mengetahui kebenaran, dengan kemampuan kita sendiri, kita punya keyakinan. Maka ada orang buat rencana, maka ada orang meramalkan, ada orang yang menduga dan memprediksi karena punya keyakinan terhadap diri sendiri. Betul? Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kepercayaan dan keyakinan kita adalah keyakinan dan kepercayaan yang berpusat kepada Kristus, firman, dan segala kasih karunia-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya dilahirkan kembali? Nikodemus adalah seorang orang ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara. Dia punya sistem kepercayaan, dia punya sistem keagamaannya sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus berkata engkau harus dilahirkan kembali, ini merupakan sebuah istilah, ini merupakan sebuah ungkapan yang disampaikan kepada Kristus supaya dia mengubah sistem kepercayaannya. Dengan apa? Dengan kalimat yang dikatakan Tuhan yang menjadi kalimat firman Tuhan Natal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami, kata Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada Nikodemus untuk mengubah sistem kepercayaannya. Tentu ahli Taurat, orang Farisi menolak Kristus. Itulah sebabnya Kristus berkata, hanya karena kasih karunia engkau dapat melihat kerajaan Allah. Yaitu dengan percaya kepada Kristus, kepada aku yang diutus oleh Bapakku. Sampai hari ini orang Yahudi masih belum bisa menerima Kristus. Itulah sebabnya firman ini menjadi kebenaran buat setiap kita. Bahwa kalau tidak disingkapkan tidak mungkin kita tahu. Dan bagaimana caranya kita menghadapi segala ketidakpastian dengan percaya kepada Kristus. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau kita percaya kepada Kristus harusnya kita tidak meragukan setiap perkataannya yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena percaya kepada Kristus juga berarti kita percaya kepada setiap perkataannya. Nikodemus, Bapak Ibu Saudara, pada awal pelayanan Yesus dia datang untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 ini banyak para penafsir meyakini bahwa ini merupakan awal-awal dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Lihat apa yang terjadi dengan Nikodemus. Waktu berlalu, Tuhan Yesus ada dalam dunia, dalam pelayanannya berapa tahun? 3,5 tahun. Pada awal pelayanannya, dia ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu kemudian digoncang pikirannya, diarahkan, dituntut untuk mengubah sistem kepercayaannya. Itulah sebabnya kita melihat selanjutnya. Dalam Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Di tengah-tengah perjalanan dari pelayanan Kristus. Nikodemus, 50 ayat 51 saya baca. Nikodemus orang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus mau dihakimi, Nikodemus berkata kepada teman-temannya, ahli Taurat orang Farisi. Nikodemus bilang apa? Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Lihat, di tengah-tengah Nikodemus sudah mulai membela Yesus. Betul Bapak Ibu Saudara? Artinya ada proses buat Nikodemus yang tadinya tidak percaya, makin percaya. Itulah sebabnya buat kita di awal tahun ini didengungkan buat kita untuk semakin mempercayai Kristus, maka di awal membuat kita percaya setiap hari, makin bertambah hari, makin percaya, makin percaya. Amin. Pak, Bu, kita benar-benar sudah mengalami. Tahun 2020 waktu kita masuk kita bilang tahun yang hebat, tahun keberuntungan. Tetapi pandemi 2 tahun menghadapi, kita alami. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi. Demikian juga di tahun 2023 ini. Jangan takut dengan apa yang kata orang. Tetapi meskipun kita harus menghadapi situasi yang buruk, kuncinya adalah tetap percaya kepada Kristus, kepada perkataannya, dan kepada kebenarannya. Dan apa yang terjadi dengan Nikodemus di akhir dari perjalanan pelayanan Kristus.
Yohanes 19 ayat 39 sampai 40 saya akan bacakan. Ini buktinya. Kitab Injil mencatat tentang Nikodemus yang terakhir kalinya. Dia berkata apa? Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam, kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Berarti kita bisa menemukan di akhir dari perjalanan Nikodemus melihat kerajaan Allah yang sesungguhnya. Ketika Kristus mati, maka ia bersama dengan orang lain mengambil mayat Yesus. Lalu kemudian dia mengapaninya, ia memandikannya. Ini bukti bahwa Mesias akan datang pada hari kebangkitan untuk menyelamatkan dan membangkitkan mereka yang mati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya memang butuh proses. Makanya Tuhan berikan hari, minggu, bulan dan sepanjang tahun menjadi satu periode, satu musim buat kita untuk mengalami pengalaman tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya, ayo makin percaya, ayo makin percaya, ayo makin percaya. Makanya tadi lagu yang kita nyanyikan apa? Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai pada kesempurnaan kemuliaan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nikodemus betul membutuhkan waktu untuk percaya. Tetapi kita hari ini sudah diproses oleh Tuhan. Bertahun-tahun kita sudah ikut Tuhan. Harusnya keyakinan dan kepercayaan kita bukan makin lemah tetapi makin kokoh. Ayub pasalnya yang ke-40 ayat 2 mengajarkan kepada kita, meskipun kita akan menghadapi berbagai ketidakpastian, tetapi bukan berarti kita jadi orang yang bingung Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tidak ada kebingungan di dalam Kristus. Iblislah ibu dari segala kebingungan. Itulah sebabnya Ayub berkata menjadi pelajaran buat kita. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang kita tahu adalah Bapak Ibu Saudara, kita telah dibuat Tuhan menjadi percaya kepadanya. Karena kasih karunia-Nya, bukan karena kekuatan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saya simpulkan, jika ada pertanyaan, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian dengan sebuah kepastian? Jawabannya adalah kita bisa berkata begini, saya tidak tahu. Yang pertama apa kalimatnya? Saya tidak tahu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara menghadapi ketidakpastian? Yang pertama kalimatnya apa? Saya tidak tahu. Tapi belum sampai di situ karena itu koma. Ada tapinya. Tapi saya tahu sesuatu. Ulangi kalimat saya. Saya tidak tahu, tapi saya tahu sesuatu. Berarti bukan semuanya saya tidak tahu. Betul saya tidak tahu tentang hari depan, tapi saya tahu sesuatu. Apa yang saya tahu? Saya tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, ini kita main kata-kata. Ulang ayo. Saya tidak tahu, tapi saya tahu sesuatu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Belum selesai, kalimat terakhirnya. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Baru kita kasih tepuk tangan. Kita ulang sekali lagi ya. Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian? Bahwa dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya tidak tahu, tapi saya tahu sesuatu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Saya percaya, saya yakin dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Dan Ia tetap bekerja dalam hidup kita. Dan kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya kepastian buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mampu untuk menghadapi ketidakpastian. Kristus adalah kepastian untuk menghadapi segala ketidakpastian. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
kita datang pada Tuhan dan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Kita nyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Mari kita tundukkan kepala, kita buat satu teduh sejenak sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus di hari pertama, sekaligus minggu pertama di tahun ini. Ini adalah saat pertama kali kita mengutamakan Tuhan di awal tahun ini. Karena itu kita bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi mari kita katakan kepada Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala biar musik main dengan lembut pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alangkah bersyukur dan bangganya kita. Karena di hari pertama, di waktu pertama di musim ini, kita ada di rumah Tuhan. Kita percaya ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang mengundang kita. Ini karena rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Itulah sebabnya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena tahun baru dekat dengan Natal. Natal berbicara tentang begitu besar kasih Allah. Sehingga Kristus disingkapkan bagi kita. Sehingga kalau kita percaya kepada Kristus, maka hidup kita menjadi hidup yang terus diperbaharui. Sehingga kita bisa melihat kerajaan Allah hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika Natal datang, firman Allah berkata, Ia Immanuel. Pertanyaannya, apa arti Immanuel? Kita tahu artinya Tuhan menyertai kita. Tapi apa maksudnya Tuhan menyertai kita? Maksud Tuhan menyertai kita adalah, betul, waktu depan adalah kita tidak tahu. Kita akan menghadapi berbagai ketidakpastian. Bisa saja kita menghadapi badai yang besar. Bisa saja kita menghadapi aniaya dan tantangan. Bisa saja kita harus melewati lembah kekelaman. Bisa saja kita menghadapi kebobrokan rohani, kegelapan rohani yang luar biasa di negara ini, di bangsa ini. Kita tidak pernah tahu. Karena itu kita hanya bisa berantisipasi hari ini dan berkata, betul Tuhan, saya tidak tahu. Tetapi ada Immanuel. Tuhan yang menyertai di tengah-tengah kebobrokan rohani sekalipun. Di tengah-tengah ketidakpercayaan. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan dan kebimbangan. Ia berkata, aku menyertai engkau. Itulah sebabnya hari ini kita ambil keputusan kepada Tuhan. Untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak tahu. Karena itu saya ingin selalu bertanya kepada Tuhan. Gunakan waktumu untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan jawaban sebab Allah adalah Allah yang menjawab setiap pertanyaan kita. Kita akan dibuat semakin mengerti dan semakin mengerti. Kita akan dibuat Tuhan semakin paham dan semakin paham kehendak Tuhan. Dan bukan saja itu, kita akan dibuat Tuhan semakin percaya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi sempurna seperti Kristus yang percaya sepenuhnya kepada rancangan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika ini doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau menghadapi kebingungan, kekhawatiran. Mungkin kau akan menghadapi begitu banyak tantangan. Tetapi hari ini kau berdiri di depan. Dan engkau bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang sudah berdiri di depan, melihat di belakang ada Kristus dan kasih kemurahan kebajikan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dari jauh kita akan melihat di ujung jalan ada Kristus yang membuka tangan dan berkata, mari datang kepadaku. Kita tahu perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang berhasil dan beruntung. Karena mata kita selalu tertuju kepada Kristus. Dan setiap hari
Janji firman-Nya selalu baru buat kita. Rahmat-Nya selalu baru disediakan bagi kita. Nikmati hari, minggu, bulan, musim yang engkau akan jalani. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan begitu dahsyat dalam hidupmu. Silakan turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Mau menyerahkan setiap umat-Mu khususnya buat jemaat Gereja Glow Fellowship Center Bali ini ya Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah, kuasa yang hebat, penyertaan yang dahsyat Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat-Mu. Bapak berdoa buat Pak Yangke dan istri dan keluarga, seluruh tim pelayan yang ada. Dan gereja ini akan terus semakin berkembang. Melihat kemuliaan Tuhan yang semakin hari semakin dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Guntur Karamoy. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Surga di Keluargaku akan dimulai kembali tanggal 13 Januari tahun 2023. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 8 Januari pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Michael. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk persekutuan pada pagi hari ini Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Firman-Mu yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah andalan kami. Kami tahu Tuhan Engkau adalah kekuatan bagi kami. Kami akan melalui tahun 2023 bersama Tuhan. Kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara ajaib. Karena kami tahu kepastian hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di dalam yang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan manusia. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Tapi kami hanya mengandalkan Tuhan, Allah yang penuh dengan kepastian. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Berkati hamba-Nya Bapak Pendeta Guntur Karamoy Tuhan yang bersama keluarga. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Kami percaya perlindungan Tuhan terus menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Jadi berkat di mana Tuhan pakai Tuhan. Dan liburannya di Bali ini boleh memberkati banyak orang dan menjadi hiburan buat keluarga ini. Karena keluarga ini juga keluarga yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. 1 minggu ke depan Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan akan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan akan menjauhkan mereka dari niat-niat orang jahat. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Bapak untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Kami akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sukacita ilahi akan menyertai dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru saudara.